الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سر وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib Masjid Menara yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah, nikmat masih dalam keadaan iman dan Islam, nikmat Allah Ta'ala masih kumpulkan kita dalam perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ampunan dosa, dan penuh dengan segala hal-hal yang bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah di dunia dan kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kenikmatan ini semua langgeng selalu Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berikan pula kepada saudara-saudara kita yang Allah, tapi mereka semua juga bersama-sama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Tetapi sebelumnya di sini kita harus mengingat bahwa duduknya kita di tempat ini adalah suatu anugerah dari Allah. Kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan benar-benar hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita duduk, yang kita rasakan adalah ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Tidak seempuk karpet di tempat-tempat yang mewah. Ruangan di sini tidak sesejuk, sedingin ruangan-ruangan di tempat-tempat yang mewah. Akan tetapi semua itu tidak menjadi pengaruh. Pemandangan juga. Yang menjadi pengaruh adalah bagaimana ruhaniyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan masuk di dalam hati kita sehingga kita rasakan kenikmatan itu semua. Dan itulah poin utama sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap maka buruk semua anggota tubuhnya. Baik, bukan hanya baik rajin ibadah saja, bukan hanya baik baca Quran saja, tapi baik keadaan yang baik. Ketenangan yang kita rasakan ini karena hati kita yang tenang. Maka jiwa kita menjadi tenang, anggota tubuh kita pun menjadi tenang. Walaupun kita tidak merasakan seperti di tempat-tempat yang mewah, yang megah. Begitu pula seseorang bila mana hatinya tidak baik, bukan berarti hanya maksiat saja. Tidak baik itu karena hatinya tidak ingat sama Allah dan hal-hal yang lain sebagainya, sehingga akan ada keadaan yang gundah gulana. Kasurnya mahal, ruangannya ber-AC,
Tempatnya, servisnya penuh, jajanan, makanan ada, tapi ketenangan hatinya tidak ada, jiwanya pun tidak tenang jiwanya, tidak bisa tidur, tidak bisa keadaan yang nikmat. Maka karenanya keadaan ini tidak mungkin ada yang bisa membayarnya, tidak ada yang bisa dapat membelinya. Maka kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang istimewa ini. Bagaimana caranya bersyukur? Ucap alhamdulillah. Bagaimana cara bersyukur? Minta sama Allah biar Allah membantu kita untuk bersyukur. Para ulama pernah bertanya kepada Allah, seorang ulama bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana caranya hamba ini bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmatmu, sedangkan bersyukur atas nikmatmu itu adalah suatu kenikmatan. Lah cara syukurnya terus gimana? Apa syukur itu tadi?" Allah Ta'ala menjawab, "Ingatnya engkau untuk bersyukur itu adalah cara syukur kepadaku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita dalam keadaan sehat, sehatnya kita letakkan di tempat yang benar, maka Allah akan tambah sehat kita. Yang kita dapati daripada di majelis taklim semacam ini, itu tidak akan sia-sia. Walaupun kita mungkin tidak faham semua, tidak ingat semua, tidak ngamalkan semua, tapi tidak akan sia-sia. Karena setiap kita baca daripada kitab yang kita baca Bidayatul Hidayah atau di kitab-kitab yang lainnya, itu pasti akan menjadi cahaya masuk ke dalam hati, yang mana dengan ada yang sumpek. Sumpek itu kalau redup, kalau gelap. Terang itu tidak ada yang sumpek. Nah, bagaimana mendapat terangnya dari hati? Ya, terangnya itu dari dalam hati. Terangnya bukan karena lampu, tapi cahaya. Cahaya apa? Ilmu. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Maka itu kalau disebutkan di dalam hadis, al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Hati kalau tidak ada ilmu akan gelap. Gelap itu akan menjadikan segala sesuatunya itu ditabrak. Orang kalau gelap pasti segala sesuatunya. Piye toh wong moto peteng itu sampai dibuat menjadi apa? Istilah. Wis moto peteng guys. Nah, bagaimana sih kita kalau di rumah kita sendiri sudah hafal, sudah ngelotok, sudah ngerti letaknya dimanapun. Mati lampu peteng jejet, tidak kelihatan. Bakalan kesandung tidak? Ketabrak tidak? Kejeduk tidak? Kesenggol tidak? Lihat. Bagaimana yang gelap itu bukan mata, bukan keadaan alam, tapi hati yang gelap. Tidak ada cahaya, berarti tidak ada pengetahuan, berarti di sana ada halal. Jalankan haram, jalankan dimurkai oleh Allah, jalankan dijadikan mendapatkan daripada siksa nanti di akhirat. Enggak urusan, enggak faham, enggak ngerti, semuanya lakukan. Itu kalau sudah enggak ada cahaya. Maka hadir taklim pasti ada cahaya. Cahayanya itu walaupun yang ditaklimi enggak ada menyebutkan homer itu haram, togel itu haram, buka aurat itu haram, enggak ada, bukan babnya, memang belum babnya misal. Pasti Allah akan jadikan cahaya dalam hatinya dan dia akan mengatakan, wah haram itu ya, dosa mungkin ya. Pasti mau tidak mau akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus lebih baik. Nah, inilah pentingnya orang hadir majelis taklim ya. Kita lanjutkan lagi daripada kajian kitab Bidayatul Hidayah.
Kita sudah diterangkan sama Imam Ghazali, jangan menjadi orang yang rugi. Kita sudah tahu semua itu, kita sudah diterangkan tentang hadisnya. Maka beliau Imam Ghazali ngasih tahu sama kita, jangan sampai waktu kita mubadzir. Orang tidak akan waktunya itu tadi barokah, tidak akan waktunya barokah kalau tidak memiliki tata tertib. Tidak memiliki tata tertib, tidak memiliki daripada jadwal tertulis dan dijalankan, pasti tidak bakal barokah waktunya, pasti. Wis meh model pinter-pinteran kaya piye, top-topanmu kaya piye, aja sok gembede sok-sokan. Ora tertib waktune, ora ana jadwal paten, pasti berantakan. Kapan diuji? Biasanya sakit. Kapan lagi sibuk dunianya? Kapan lagi pergi luar kota? Kapan lagi ada tamu? Nah ini nanti diujinya di situ. Lalu cara menertibkan waktu bagaimana? Imam Ghazali akan sebutkan nanti. Pertama kali masukkan dulu waktu sholatnya kita. 1 kali 24 jam Allah kasih gratis. Pertama kali apa? Sholat subuh, azannya jam 4 kurang, berarti sholat subuh saya jam 4.10 misal, atau 4:15 misal. Azan sholat qobliyah, sholat subuh misal begitu, monggo silahkan. Sudah subuh. Biar ini paten, kita nanti akan pengaruh dengan sholat isya kita dan waktu tidur kita di malam hari. Jadi, nah ini kalau sudah paten terus, mau tidurnya misal ketiduran atau maaf, tidak bisa tidur sampai jam 2 malam misal, itu pasti jam tepat itu bangun bakalan. Pasti bakalannya biasa bangun. Saya mau bangun 3:30 pokoknya. Pasti bangun 3:30 nanti. Mau tidak mau. Walaupun tidurnya baru sebentar. Kenapa? Karena ini sudah lengket sama dari diri kita. Sudah paten. Kita mau tahu contohnya. Pernah enggak kita masuk kamar mandi, hidupkan lampu. Keluar kamar mandi, matikan lampu. Padahal lampunya mati loh. Listriknya lagi mati. Tetap buk cetek kok. Ini contoh saja. Ini sudah otomatis. Atau mungkin ya, kita niatnya tidak dimatikan karena anak kita. Kok dimatikan? Oh iya. Itu apa namanya? Otomatis. Pernah enggak coba dipikir? Cara sabunan kita itu berubah. Berapa minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu mungkin berubah pernah enggak? Ya wis. Nek biasane sabunane wajah dulu, habis itu badan semuanya, terus kaki kanan, kaki kiri. Ya sudah, ya bakalan begitu. Ya terus, ra usah mbok iling-iling, tanganmu ki otomatis. Nah, inilah yang mau Imam Ghazali kasih sama kita ini terapkan. Lakonono. Engko bakalane kowe yo ngono terus. Orang tidak pernah sholat duha, ya tidak ada sesuatu apa-apa. Tapi kalau orang biasa sholat duha, ya Allah, jam 6 langsung jam 6 saya sholat duha, habis itu saya sarapan. Setelah itu baru saya berangkat kerja. Sudah, jam 6 sholat duha, sarapan, berangkat kerja, jam 6 terus. Nah, biasanya itu berpengaruh kapan waktunya itu diistiqomahkan 41 kali. Mau pakai sistem harian berarti 41 hari. Mau mingguan berarti 41 minggu. Ya, mau seminggu 2 kali atau berapa kali ya dihitung aja. Nah, itu pasti. Jangan coba saja. Orang biasa minum pakai tangan kiri, sudah otomatis. Enak. Meh mbok ngomongnya apa? Nah, wis minum tangan kiri. Tapi lakukan, jangan minum kecuali tangan kanan 41 hari saja.
Langsung. Minum tangan kanan, minum tangan kanan, minum tangan kanan terus. Besoknya sudah 41 hari itu, ya, besoknya tidak perlu ada orang ngingetkan, tidak perlu. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin pakai tangan kiri. Nah ini otomatis. Nah ini Imam Ghazali ngajari. Lalu setelah itu waktu sholat duhur, tentukan adzan duhur 11 berapa? 26.25 ya, anggaplah setengah 12. Saya jam 12 start sholat duhurnya. Wis, adzan, tidak sholat duhur dulu misal, jam 12 sudah. Jam 12 itu waktunya sholat, ngeleh sholat, kerja wis mlebu sholat, perjalanan sholat, di mana sholat jam 12 titik. Wis, tidak bisa diganggu gugat. Misal ini contoh. Sudah. Nah ini saya lagi beli tinggal, maaf saya sholat dulu, cari masjid musola, sholat jam 12. Ora meh ngurusi sapa wae preketek kabeh, sholat pokoknya. Jam 12 sholat duhur. Nah kamu kerja di kantor ini, oh bisa, saya ke kamar mandi aja. Patenkan setengah 4 langsung. Mau ngelayani kek, enggak ngelayani kek, orang kalau sudah nyebut satu kata, maaf, saya ke kamar mandi dulu. Nah, wis tidak bisa diganggu gugat itu. Insya Allah, ya, lagi ngitung duit, separuh kok terus mau ke kamar mandi, itu ditaruh dulu ke kamar mandi, tidak bakal ngomel kok orangnya, bakal nunggu nih, juali. Maaf saya kamar mandi dulu sebentar, saya tidak bisa nahan. Insya Allah maklumi orang. Betul apa enggak? Ya gunakan itu. Kamar mandi, selesai, wudu, sholat. Wes itu waktunya saya sholat titik. Wes. Nah, ini kalau berhubungan sama orang lain apa seperti pegawai dan lain sebagainya mungkin agak sulit, tapi tidak dipatenkan, selesai sudah bisa bukan tidak mungkin tidak. Nah tidak mungkin tidak, pasti bisa. Terus seperti itu, terus. Nah, ada di sini, saya bukan mau promosi enggak. Duhur sama asar atau maghrib isya juga sama. Kita kok pesen sesuatu yang digoreng dulu atau yang dimasak dulu, pasti waktunya akan lebih lama. Kenapa? Karena pegawai lakinya langsung sholat. Pegawai lakinya sholat. Loh kok lama toh? Biasanya 10 menit. Ya soalnya sholat dulu, jadi mungkin 25 menit. Itu sudah, mau kamu beli model apa pasti tidak apa-apa. Dulu orang kalau beli ke Indomaret, Alfamaret, sumpek dulu waktu baru ada. Dadak ngenteni di kasir di kini, ngenteni susuke barang kesuwen. Tunggu Pak ya, cek. Suwen. Suwi-suwi sudah tabiatnya kita hilang. Tabiat yang ngamuk, tidak mau tahu ini hilang. Kenapa? Paten kok Indomaretnya. Kowe gelem ngene, ra gelem ra satu kok kene ra apa-apa. Nah, coba. Nah, masa kita masalah urusan sama Allah enggak boleh begitu? Apa? Pengkunan apa namanya? Apa? Bodoh-bodohan dablek-dablekan. Enggak apa-apa. Ya sama. Ya, saya sendiri. Saya punya toko. Ketika saya jualnya dulu ya wis wong tuku tulis nyoh. Sekarang harus dikasih nota, dibuatkan, dimasukkan, dikasih. Ya awalnya dulu ya sama, ruwet. Ya pegawainya ruwet, ya pembelinya ruwet. Alah mas, gak usah kesuwen, biasa wae lah. Nggak boleh saya katakan. Nggak boleh. Ya saya, ya beratlah ngomong terus. Nggak boleh. Harus. Nggak boleh. Harus. Nggak boleh. Terus. Makanya itu kan ada tulisan. Pembeli tanpa stroke atau nota gratis. Tadi kita mau kok nunggu, Itu ada waktu loh, bukan enggak loh. Tapi kenapa urusan sama sholat kita enggak mau begitu?
Artinya apa? Bisa enggak? Bisa. Mampu enggak? Mampu. Mau apa enggak? Ya itu pribadi masing-masing. Selanjutnya sholat asar, sholat maghrib. Itu maghrib awal, jangan pakai nanti-nanti. Saya sholat maghribnya adzan langsung sholat. Setelah itu apa? Isya. Isya awal, habis taklim langsung sholat isya. Nah inilah yang akan menghasilkan daripada keberkahan waktu. Sudah, mau enggak mau? Coba anak tanya saja, gampang saja pertanyaannya. Tanya. Kalau mau nyari Pak Ali yang biar pasti ketemu, jam berapa? Jam sholat, khalas. Kenapa? Tukang adzan no. Khalas. Ente mau yang nanya dari Amerika, dari mana? Saya kalau mau ketemu Pak Ali yang di Masjid Menara waktu sholat. Hatta orang kafir. Pak saya mau waktu sholat. Oh iya. Nah itu pasti ada. Nah, kok bisa digitukan bagaimana? Adzan kok. Paten kok. Wes. Nggak bisa diganggu. Gugat. Tapi kalau nggak ada itu, nah nggak ada barokah. Kayak Pak Ali, lebih gampang nertibkan waktunya dia. Maghrib, subuh, adzan, habis itu baca doa, salat subuh berjamaah, baca Quran. Nah, habis itu dia mau kemana? Nah, mulai itu tertibnya. Oh, ngantarkan pasar dulu istrinya, ngantarkan ini, terus melakukan ini, oh istirahat, terus sholat duha, terus ini, adzan lagi. Kayak begitu. Zuhur ngapain? Oh, makan siang, habis makan siang beres-beres masjid, bersih-bersih. Oh, habis itu asar lagi, adzan lagi. Terus wah kata, wa kullana bisa. Setiap kita pasti bisa, bukan enggak. Nah, ini tadi. Nah, lalu selanjutnya ini barulah Imam Ghazali sekarang ya, beliau ngasih tahu ada boleh istighad minan naum. Ada hanya caranya bangun tidur itu begini, bukan hanya itu. Tapi beliau kasih tahu, lihat. Fa idastaqaita minan naum fastahid an tastayqadha qabla tulu'il fajr. Mungkin, sekuat mungkin, sehebat mungkin hari sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh. Terus dan pertama kali ma yajri ala qalbik wa lisanik dzikrallahi ta'ala. Pertama kali yang keluar dari lisanmu, yang terlintas dalam hatimu adalah zikir kepada Allah. Faqul inda dzalik, baca kalau bangun tidur. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu ada bacaan doa lagi tambahan. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azmatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fatratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور
Allahumma inna nas'aluka an tub'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an najtarih fihi su'an aw najrihi ila muslimin aw yajrihi ahadan ilaina nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Sudah, itu dibaca doa. Rangkuman daripada doa ini secara intinya adalah minta bangun pagiku ya Allah dalam keadaan masih Islam, iman, sehat, afiat. Dan aku mohon ya Allah sehari ini semuanya kebaikan, yang buruk jauh. Sehari ini dan mendapatkan daripada keselamatan, ketidakselamatan jauh. Berikan aku kemuliaan, berikan aku kenikmatan, berikan aku kebaikan, ya. Dan aku mohon ya Allah, kebaikan yang ada di hari ini, kebaikan yang ada di waktu pagi hari ini, kebaikan dan segala apapun yang ada di pagi hari ini yang mulia, aku dapat ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan di waktu hari ini, di pagi hari ini, dan segala apa yang ada di hari ini. Loh, na'udzubillah Pak, kalau kita ternyata hari itu kecelakaan gara-gara baca doa ini, Allah selamatkan. Masya Allah. Hari itu kita sebenarnya tidak dapat duit, tapi karena minta kebaikan di hari itu, kita pas butuh, Allah kasih rezeki. Masya Allah. Nah, ini loh, bangun tidur ingat sama Allah. Sudah, minta sama Allah. Kita seharusnya sakit, alhamdulillah tidak jadi sakit. Tadinya sakit, alhamdulillah jadi sembuh. Lalu setelah itu faida labista thiyabaka fanwi bihi imtithali awamirillahi wa ta'ala fi satri auratik wahdhar an yakuna qasdaka min libasika mura'atal khalqi fatahsar. Lalu ketika kita bangun tidur, umumnya ganti baju enggak? Umumnya. Kita ganti baju enggak biasanya? Nah, kalau enggak, kasih tahu bahwa Rasulullah SAW itu memiliki kebiasaan dan keindahan di dalam tata tertib sehari-harinya. Yaitu apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki pakaian tidur sendiri. Nah, ketika mau tidur pakaiannya lain. Bangun tidur, beliau ke kamar mandi dan lain sebagainya. Lalu setelah itu ganti pakaian. Nah, inilah yang kita harus pahami. Ketika menggunakan pakaian tadi, Allah di dalam apa? Nutup aurat. Saya pakai baju ini untuk nutup aurat, bukan untuk api-apian, bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk larang-larangan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dilihat manusia. Untuk nutup aurat. Selesai. Dah, itu aja. Kalau tidak itu ada niat yang tidak baik karena melihat untuk menjaga kewibawaan di hadapan orang. Ben diregani to aku nek klambiku selarang-larang kan. Nek sarungku BHS engko kan didelok wong. Nek sarungku sing biasa wae ora didelok wong. Nah, misal nek aku nganggone ora jam sing larang ya ora didelok wong. Niatnya seperti itu, tidak dihargai nantinya dan lain sebagainya. Rugi. Tapi ya jangan pakai pakaian yang engkau sendiri menjadi hina, ya tidak boleh. Nah ini tadi harus yang sebenarnya. Tapi niatnya apa? Niatnya untuk menutup aurat. Selesai. Dah, itu saja. Itu amalkan nih dari minggu ini sampai nanti minggu depan apa bulan depan ketemu lagi, diamalkan terus. Dah itu toh. Bangun tidur, niat usahakan sebelum subuh, baca doa. Kalau pakai baju niatnya untuk nutup aurat.
Wallahu alam bishawab. Jalankan, Allah akan berikan kemuliaan untuk kita. Pasti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wallahu alam bishawab. Ya, mari kita tutup daripada majelis ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Fi mardatika jami'